Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari Jumat hari ini alhamdulillah segala puji bagi Allah mengizinkan kita untuk mengkaji salah satu ilmu yang merupakan jalan keluar yang Allah ciptakan untuk kita ketika kita bertemu dengan masalah apapun. Kita akan membicarakan materi tentang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kasih sayang Allah Ta'ala kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa begitu? Karena Allah Ta'ala memastikan untuk orang-orang yang beriman yang bertawakal kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapapun orang yang bertawakal kepada Allah, bahwa hasbuh, maka Allah yang mencukupi seluruh urusannya apapun itu. Tidak hanya fasilitas duniawi yang Allah sediakan kepada orang-orang yang bertawakal kepada Allah, tetapi kedudukan yang tinggi di hadapan Allah di hari kiamat. Kenapa? Karena Allah menyampaikan innallaha yuhibbul mutawakkilin. Di dalam ayat yang lain Allah menyampaikan sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membicarakan tentang apa itu tawakal dan bagaimana itu tawakal, poin pertama yang kita ingatkan adalah mari kita bersyukur kita punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari bersyukur kita punya penguasa alam semesta yang maha pengasih, yang maha bijaksana, yang maha kaya, yang tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, selalu memperhatikan keadaan hambanya. Ini karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling besar untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya kemudian kalau ada orang yang mengaku beriman kepada Allah tetapi dia belum bisa menikmati kasih sayangnya Allah, belum bisa menikmati kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kemudian kita yang harus menata diri lagi, menata hati, mengkoreksi jiwa kita. Apakah kita memiliki hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan membicarakan tawakal adalah membicarakan salah satu sarana untuk memperbaiki diri agar kita mempunyai hubungan yang baik dengan Allah. Sebelum kita masuk ke dalam tawakal, kita bicarakan satu kisah. Pada waktu Nabi Musa alaihissalam bersama dengan 670.000 orang Bani Israel diperintahkan oleh Allah Ta'ala hijrah dari Mesir ke Sinai, maka kemudian Nabi Musa alaihissalam bersama dengan pengikutnya dikejar oleh Fir'aun dan dikisahkan oleh Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Maka ketika dua kelompok itu bisa saling melihat, hampir bertemu, kelompok pertama adalah Nabi Musa alaihissalam bersama dengan sekitar 670.000 orang Bani Israel, disampaikan oleh Rasul kita Muhammad SAW, laki perempuan, gede cilik, enam tua. Di belakang mereka pasukan Fir'aun yang menurut sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu jumlahnya 1 juta personil dengan senjata lengkap. Maka ketika dua kelompok besar ini saling melihat, maka pengikutnya Nabiullah Musa alaihissalam matur, inna lamudrak, wahai Musa, kita pasti tertangkap oleh Fir'aun, kita pasti binasa. Entek wis busis. Kenapa? Karena di depan mereka lautan. Apa jawaban Nabi Musa alaihissalam? Nabi Musa alaihissalam seorang nabi pilihan. Beliau termasuk ulul azmi minar rusul,
Nabi Musa paham betul bahwa Allah Ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Pada waktu orang kepepet, biasanya mereka putus asa kepada apapun. Orang-orang yang kuat tawakalnya kepada Allah, mereka menyandarkan harapannya totalitas 100% kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabiullah Musa alaihissalam menjawab, "Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin." Tidak mungkin. Kata Nabi Musa alaihissalam, kenapa? Inna ma'iya rabbi sayahdin. Karena Allah bersamaku dan pasti Allah menunjukkan kepadaku bagaimana kita menyelesaikan ini semuanya. Dan cukup menarik, Allah Ta'ala kemudian memberikan jalan keluar. Di puncak tawakalnya Nabi Musa alaihissalam pada waktu pengikutnya sudah hampir putus asa. Apa itu? Allah menurunkan pertolongan. Dan pertolongan Allah kepada orang-orang yang bertawakal kepada Allah itu seringkali, tidak hanya kadang, seringkali muncul dari sisi yang paling tidak diduga. Logika kita, kalau kita dikejar oleh orang banyak, depan kita ada laut, depan kita ada sungai besar, itu kan logikanya pertolongannya apa? Kapal lah. Tiba-tiba datang kapal dari langit, bisa tidak? Bisa kan? Allah gampang untuk urus seperti itu. Tetapi rupanya Allah Ta'ala menciptakan jalan keluarnya itu apa? Tongkat. Bayangkan, kalau misalkan kualitas tawakalnya Nabi Musa itu serupa dengan tawakal kita kepada Allah, itu rasido datang pertolongan loh. Wahai Allah, saya itu butuh kapal loh, kami dikai tongkat. Nabi Musa alaihissalam tidak begitu. Maka Allah menjawab, wa auhayna ila Musa an idrib bi'asokal bahr. Wahai Musa, kami wahyukan kepada Musa, wahai Musa, pukul laut itu dengan tongkat. Maka Nabi Musa, seorang yang tawakalnya kuat kepada Allah, dia yakin betul dengan pertolongan Allah, dengan kuasa Allah, tidak banyak cakap. Sekali lagi, kalau misalkan itu yang diperintahkan adalah manusia-manusia seperti kita, mungkin sing dadi adalah cekcok gitu. Oh, saya butuh kapal diberi tongkat, oh apa gunanya? Nabi Musa tidak begitu. Maka kemudian beliau pukul laut itu dengan menggunakan tongkat. Panfala, maka begitu dipukul, laut itu terbelah jadi jalan. Itulah tawakal kepada Allah. Maka Allah menyampaikan bahwa ya tawakal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapapun orang yang bertawakal kepada Allah, fa huwa hasbuh, Allah yang mencukupi seluruh urusannya apa saja. Di dalam hadis hasan sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Lau annakum tawakkaltum 'ala Allahi haqqan tawakkuli la razaqakum kama yurzaqut thayru taghdu himasan wa turuhu bitanan." Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Lau annakum, kalau kalian tawakkaltum 'ala Allahi haqqan tawakkulihi, kalian betul-betul bertawakal kepada Allah Ta'ala dengan tawakal yang benar, la razaqakum, pasti Allah memberikan kepada kalian rezeki. Kama yurzaqut thayru, sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Taghdu khimasan, pada waktu mereka keluar dari sarang mereka dalam keadaan perut mereka kosong, wa taruhu bitonan, dan ketika mereka pulang sore hari ke kandang mereka, ke sarang mereka, perut mereka kenyang. Sedangkan mereka tidak pernah belajar, mereka tidak pernah sinau piye carane mbedake antara biji gandum atau padi dengan kerikil, ora iso bedake. Itu kerikil atau itu trek titik, dia tidak bisa beda. Tapi kenapa dia bisa memilih? Tawakal. Kalau orang yang tidak beriman itu menyampaikan insting. Kalau orang yang beriman kepada Allah menyampaikan itu kuatnya tawakal semua binatang. Karena ingat, semua makhluk beriman kepada Allah dengan puncak keimanan, kecuali sebagian jin dan sebagian manusia. Jadi kalau Anda melihat pohon itu beriman dan setiap saat mereka bertasbih. Kalau Anda bisa mendengar tiupan angin, maka angin itu beriman kepada Allah. Kalau Anda bisa melihat gunung Merapi yang sering bergejolak, dia beriman, dan keimanannya jangan tanya, tidak ada setan jin yang bisa menggoda mereka. Mereka diciptakan oleh Allah untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, hanya kemudian mari kita bicarakan piye tawakal yang benar agar kemudian tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sah. Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab Madarijus Salikin menyampaikan di dalam bab manzilatul tawakkul. Terus pun dengan sami tawakal kepada Allah dan tawakal kita itu satu,
Orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, pertama kali dia harus tahu, kenal, yakin siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita misalkan membicarakan tentang babakan rezeki, maka seorang bertawakal kepada Allah, pertama kali langkahnya adalah dia harus yakin, dia harus tahu, dia harus percaya bahwa Allah Ta'ala itu adalah satu-satunya sumber rezeki. Allah adalah satu-satunya penyembuh kalau orang sakit. Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan, wa idza maridtu wa huwa yashfin. Ketika aku sakit, Allah lah yang menyembuhkan aku. Bukan alat kedokteran, bukan kecanggihan teknologi kesehatannya, bukan obat, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang membagi semuanya untuk makhluknya. Orang ini diberikan rezeki hidup, orang itu diberikan rezeki makan, orang itu diberikan rezeki sehat, orang itu ditentukan oleh Allah Ta'ala ujung rezekinya sampai akhirnya kemudian dia mati. Maka Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan tidak akan datang ajal seorang manusia hatta istaufa rizqahu, sampai disempurnakan oleh Allah Ta'ala rezekinya. Kalau rezekinya sudah diberikan seluruhnya, barulah orang itu meninggal. Ini dasar pertama. Seseorang yang bertawakal kepada Allah dalam urusan keselamatan, ya dia harus tahu bahwa sumber keselamatan itu Allah. Misalkan ada orang naik pesawat, kemudian pesawatnya rusak, dia tahu pesawatnya akan jatuh. Cara menyelamatkan dirinya bagaimana? Ya tawakal kepada Allah Ta'ala, yakini dia sudah berusaha menyelamatkan dengan semua sistem yang ada. Setelah itu dia serahkan kepada Allah Ta'ala. Ada satu kisah, kalau Anda membaca kisah Syahidul Adzan di Turki, itu ada seorang Perdana Menteri yang meninggal karena digantung karena dulu mengumandangkan adzan dengan bahasa Arab. Ya. Jadi Syahidul Adzan, saya lupa namanya, mungkin nanti ingat. Ya. Beliau ini kenapa kok kekeh ketika menjadi Perdana Menteri, beliau mengembalikan suara adzan ke dalam bahasa Arab setelah dihapus oleh Kemal Atatürk. Ya. Jadi dikisahkan oleh Dr. Abdullah Azzam rahimahullah. Ya, beliau menyisahkan bahwa beliau ini naik pesawat, ketika pesawatnya hampir jatuh, dia berazam, wahai Allah, kalau aku jatuh, Engkau selamatkan aku dari kecelakaan ini, maka aku akan mengembalikan suara azan ke Turki. Maka pesawat jatuh hancur, semua penumpang meninggal kecuali satu, Adnan Madris namanya. Ya, orang ini Adnan Madris. Maka pun dikenal dengan Syahidul Adzan. Dikisahkan oleh Dr. Abdullah Azzam rahimahullah. Ini pertama. Yang kedua, seseorang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka langkah keduanya adalah kemudian dia menetapkan proses sebab akibat. Kenapa? Karena Allah itu menciptakan sebab akibat ini. Kalau bahasa orang yang beriman, proses sebab akibat itu sunatullah. Bahasa orang yang beriman, proses sebab akibat itu ikhtiar namanya. Contohnya begini, orang kepengen perutnya kenyang, apa yang dia kerjakan? Makan. Itu proses sebab akibat yang diciptakan oleh Allah. Orang kepengen hilang rasa kantuknya, apa yang dia kerjakan? Iso raup. Meskipun itu sementara, nanti ngantuk lagi, ini iso dengan cara tidur. Nah kalau dia tidur, tidurnya cukup, dia bangun, rasa kantuknya hilang. Itu proses sebab akibat. Sehingga misalkan begini, kita ambil contoh, misalkan ada sekelompok anak muda rajin ke masjid, ya, anak-anak aktivis masjid, orang tahu bal-balan, orang tahu olahraga, kalau melaju 50 meter menggeh-menggeh, tiba-tiba dipelantang pertandingan sepak bola melawan kesebelasan nasional Brazil. Ini anak masjidnya ahli qiyamul semuanya, ahli poso kabeh, orang tahu olahraga. Nggih, tadi lari 50 meter menggeh-menggeh. Kira-kira menang nanti. Saya akan menjawab, mau acak masjid kalah 50-0 mungkin. Kenapa begitu? Karena proses sunatullahnya. Itu orang kesebelasan Brazil itu yang tidak ada satupun yang beriman kepada Allah itu. Itu semuanya tiap hari pekerjaannya latihan sepak bola. Itu proses sunatullah. Maka kalau kita bicarakan rezeki, rezeki itu ada dua. Satu, rezeki yang datang dari ketakwaan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, dan ini yang Allah banyak berikan kepada orang yang bertawakal. Nanti ada rezeki yang datangnya dengan bekerja. Maka kalau Anda melihat ada orang yang tidak pernah beriman kepada Allah, tapi kenapa dia kaya?
Karena dia menggantungkan model rezeki yang kedua, yaitu rezeki yang modalin menyambut gawe. Tetapi rezeki model kedua ini adalah rezeki yang akan sangat terpengaruh oleh keadaan zaman. Kalau orang pekerjaannya adalah penjual es pada waktu hujan, dia tidak akan banyak laku. Orang jual pakaian, jualnya pada waktu anak-anak sekolah mulai masuk sekolah banyak bayaran biaya udah laku itu nanti, kecuali ya bajunya baju seragam ada masanya. Tapi kalau model yang pertama, rezeki yang datang dari tawakal kepada Allah, dia tidak dibatasi oleh apapun. Hanya proses sebab akibat ini penting. Oleh sebab itu Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyampaikan orang yang bertawakal kepada Allah tanpa melewati proses sebab akibat, fatawakkaluhum matqulun, maka tawakalnya menipu. Contohnya apa? Nabi Muhammad ketika ada seorang sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, saya naik unta, saya ikat dulu untanya ataukah saya langsung tawakal?" Maka Nabi kita Muhammad SAW menjawab, "Ikat dulu untamu, setelah itu tawakal." Pada waktu Fathu Makkah, Nabi kita Muhammad SAW menggunakan baju besi yang para sahabat menyebutkan Nabi Muhammad hanya kelihatan matanya saja, seluruh badan Rasul ditutupi oleh besi. Itu Nabi loh. Orang demi Nabi, kemudian Nabi Muhammad bertemu dengan musuhnya, wah aku Nabi kok kebalan, mengambil ilmu bayu bajra misalkan, kontal kabeh, tidak begitu. Rasul kita memakai baju besi. Kenapa? Itulah proses ikhtiar. Dan orang yang kuat ikhtiarnya, kalau dia lillahi ta'ala, pahalanya besar. Apalagi nanti orang yang menggabungkan antara tawakal dengan ikhtiar, maka Allah akan berikan dua-duanya. Contohnya siapa? Rasul dan para sahabatnya. Ya, maka kalau kita ceritakan para sahabat atau Rasul dan para sahabatnya, kita tidak bisa membayangkan kayanya mereka, gitu. Kekayaan mereka. Zamannya Umar itu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bayi lahir sengit itu langsung dapat jaminan hidup selama 1 tahun sebanyak 50 dinar. Kalau dirupiahkan ya 150 juta rupiah per tahun. Itu nanti kalau usianya 2 tahun berarti nanti jatahnya dinaikkan. Itu zamannya Umar bin Khattab. Kalau zamannya Umar Bakri tidak ada. Yang ketiga, seseorang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang dia kerjakan adalah setelah dia menetapkan proses sebab akibat, dia tidak boleh menyekutukan Allah. Jadi jangan sekali-kali dia membandingkan Allah dengan Nyiroro Kidulnya, saya pengen mencari kekayaan, maka tawakalnya mesti rusak. Kenapa? Karena Allah itu satu-satunya sumber dan Allah itu satu-satunya sebab. Proses sebab di dunia itu hanya proses yang Allah ciptakan, tapi ya sebab utamanya Allah. Allah memerintahkan kita untuk berikhtiar, tetapi Allah mengingatkan kita bahwa sebab utamanya itu Allah. Maka jangan sekutukan Allah dengan apapun. Seseorang kepingin padinya tidak tidak diganggu oleh hama, dia nyemprotnya sudah, tapi kemudian dia cari pertolongan kepada penguasa Laut Selatan, maka penguasa Laut itu tahu macul makanya. Nyirau Kidul itu katanya bukan penguasa Laut Selatan, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dia datang minta pesugihan atau minta bantuan kepada jin yang menguasai Laut Selatan katanya. Maka pasti tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bahasa Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah, rusuhul qalbi fi maqami tauhid tawakkul. Seseorang yang bertawakal kepada Allah harus memurnikan tawakal dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, i'timadul qalbi 'ala Allah. Seseorang pada waktu bertawakal kepada Allah, itu hatinya dia pasrahkan kepada Allah, bukan kepada sarana yang kita miliki. Inilah perbedaan antara tawakalnya orang miskin dengan orang kaya, kata Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Kenapa orang kaya? Kenapa orang miskin itu tawakalnya kepada Allah lebih murni daripada orang kaya? Karena Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah menyampaikan karena orang miskin, belum menyampaikan begitu. Kenapa orang miskin tawakalnya kepada Allah lebih kuat? Orang miskin itu pada waktu dia bertawakal, dia tidak punya sandaran apapun kecuali Allah. Misalkan ada seorang yang kerja di pasar, dapat keuntungan 15.000, dan 15.000 itu keuntungan dia. Barang yang dia jual hanya dia pulang bawa uang 15.000. Di pinggir jalan dia ketemu dengan seorang ibu yang lapar bersama dengan anaknya. Karena dia kasihan, uang 15.000 itu dia berikan kepada, bukan ibu itu, dia belikan nasi 2 bungkus, diberikan kepada ibu dan anaknya yang kelaparan. Setelah itu dia berdoa, "Wahai Allah, aku tidak punya apa-apa setelah ini. Saya tidak tahu anak saya makan apa, istri saya makan apa. Saya pasrah, wahai Allah.
Itu betul-betul nanti mustajab itu. Ya, kepasrahan seperti itu luar biasa. Kisahnya disampaikan Nabi kita Muhammad SAW. Pada zamannya orang-orang soleh Bani Israil dulu bahkan diganti dengan apa? Malaikat langsung datang dengan membawa makanan dimangsak oleh malaikat. Ya, hadis ini hadis sahih yang dikisahkan oleh Dr. Umar Sulaiman Anaskol di dalam kisah-kisah sahih Al-Quran dan Sunnah. Bahkan begitu. Kenapa? Karena kuatnya tawakal. Nah, kalau orang kaya itu ketika bertawakal kepada Allah, dia masih punya satu sandaran kecil di bagian hati yang mojok itu, rakitok, tapi kadang-kadang muncul. Pada waktu dia keluar rumah membawa uang 1 juta rupiah, ada orang kelaparan, 1 juta rupiah dia berikan, wahai Allah, aku berikan 1 juta rupiah. Aku sekarang betul-betul dompet saya kosong. Tapi dia tahu di dompetnya ada ATM yang isinya 300 juta, itu dia tahu itu. Maka yang istimewa itu kalau ada orang kaya, tawakalnya seperti orang miskin. Itu jempol betul ini. Contohnya sinten? Contohnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jangan tanya kekayaan beliau. Dulu masuk Islam hari pertama beliau sedekahkan 40.000 dirham. Pada waktu perang Tabuk beliau sedekahkan semua hartanya. Ketika ditanya oleh Rasul, ya wahai Abu Bakar, aku sisakan untuk keluargamu apa? Beliau menyampaikan, aku sisakan untuk keluarga Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ini orang kaya yang tawakalnya seperti orang miskin, luar biasa. Jadi sandaran hati kita kepada Allah, bukan kepada sarana. Karena sarana itu sering mengecewakan. Anda keluar rumah bawa uang 100.000, Anda yakin bahwa Anda bisa makan. Tapi rupanya ketika Anda keluar rumah, semua warung makan tutup, Anda bisa makan. Tetapi kalau kita keluar rumah membawa uang 100.000 sambil kita berzikir, wahai Allah, saya mohon 100.000 itu cukup untuk makan beberapa orang, Anda akan ditemukan oleh Allah Ta'ala makanan yang pas untuk beberapa orang dengan modal 100.000. Kemudian yang kelima, tawakal kepada Allah Ta'ala, proses yang kelima adalah berbaik sangka kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena Allah itu yang menentukan semua hasil akhir. Hari ini kita dapat rezeki atau tidak, kembalikan kepada Allah. Karena Allah itu kadangkala menunda sesuatu yang baik untuk orang, karena Allah kepengen memberikan dia sesuatu yang jauh lebih baik. Karena manusia itu kadangkala memaksa seakan-akan sesuatu itu baik. Asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa jadi engkau tidak suka dengan sesuatu, tapi sesuatu itu baik untukmu. Ini disampaikan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 216. Mu'asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi engkau suka dengan sesuatu, tapi tidak baik untukmu sesuatu. Maka kita harus berbaik sangka kepada Allah. Karena kadangkala, seringkali tidak hanya kadangkala, Allah memberikan sehat di badan manusia itu dengan minum pil yang pahit. Hanya manusia itu biasanya mintanya langsung instan. Wahai Allah, anak saya besok ujian akhir nasional, saya malam ini dia mulai, wahai Allah, aku mohon kepadamu sambil menangis agar anakku diberikan kemudahan di dalam ujian. Kalau ujiannya jelek, kalau kapok lagi yang mulai, ya sudah, dia tidak akan diberikan bantuan oleh Allah Ta'ala. Berbaik sangka kepada Allah. Sebagaimana baik sangkanya Nabi Musa pada waktu diperintahkan untuk memukul laut dengan tongkat. Bayangkan kalau Nabi Musa tidak punya baik sangka kepada Allah, apa yang terjadi? Nyela-nyela. Yang keenam adalah at-taqwid. Taqwid itu menyerahkan hasil. Kalau kita sudah berikhtiar, kita sudah menyerahkan semuanya kepada Allah, maka hasil akhirnya kita serahkan kepada Allah. Karena kita tidak tahu, kita itu hanya ikhtiar, hasilnya nanti seperti apa. At-taqwid namanya. Kemudian yang paling akhir, yang ketujuh adalah istislam. Setelah hasilnya datang, kita pasrah. Misalkan kita bekerja keras 1 hari lah kok dapatnya 10.000 setelah kita bekerja keras, ya itulah pilihan Allah yang paling baik untuk kita, hikmahnya besar. Itu namanya istislam. Karena kadang-kala manusia itu pada waktu diberi sesuatu dia bersuloh, akhirnya sesuatu itu hilang, akhirnya orang oleh apa-apa meneh malah. Kenapa? Karena kalau kita bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala, maka Allah akan memberikan ganti yang lebih besar. Allahumma a'lam bishawab. Kita tutup dengan kisah. Dikisahkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsir Ibnu Katsir. Suatu saat Fatimah radhiyallahu anha memiliki makanan. Makanan itu digadang-gadang oleh Fatimah radhiyallahu anha untuk dimakan bersama dengan sang ayahanda, yaitu Nabi mulia kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba datang orang meminta-minta.
Maka kemudian dengan ikhlas Fatimah radhiyallahu anha berikan sesuatu yang akan dimakan bersama dengan Rasul dan keluarganya itu kepada peminta-minta itu. Lah kok tidak lama kemudian itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang. Dan sama Nabi Muhammad itu menyampaikan kepada putrinya, wahai Fatimah, kira-kira ya, beliau apakah ada makanan yang bisa kita nikmati? Lah, sudah diberikan kepada orang yang meminta-minta kan? Butuh baik sangka kepada Allah, butuh pasrah kepada Allah. Ya. Sisi hati kecil yang tidak berbaik sangka kepada Allah kadang-kala begitu diberikan oleh minta-minta terus boy, goro-goro menaik wong sing jajalo aku dadi ngene ora iso mangan, bapak lu ora iso mangan. Berburuk sangka kepada Allah. Tapi Rasul kita mendidik putrinya dengan didikan yang luar biasa. Beliau menyampaikan kepada Rasul, maka Rasul mengatakan semoga Allah mengganti. Rasul kita pulang tidak lama kemudian datang sahabat dengan membawa nampan yang isinya daging yang banyak. Begitu dibuka daging itu turah-turah untuk makan Rasul, Fatimah dan keluarganya. Rupanya Allah yang benar menggerakkan sahabat ini untuk memberikan daging kepada keluarga Rasul dan Fatimah radhiyallahu anha. Itulah tawakal kepada Allah, itulah pasrah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kita kebaikan dunia dan semoga Allah memberikan kita kebaikan akhirat. Ini pembicaraan kita tentang tawakal. Sebenarnya setiap poinnya bisa kita bicarakan panjang. Paling tidak ringkasannya, ya, seseorang kan tawakal kepada Allah dengan tawakal yang benar itu satu, dia kenali siapa itu Allah. Terkait dengan rezeki, ya mari kita ketahui sumber rezeki satu-satunya Allah. Yang kedua, ikhtiar, menetapkan proses sebab akibat. Tugas kita itu bekerja. Dan ketika kita keluar rumah, bismillah lillahi ta'ala, niatkan itu untuk mencari ridho Allah. Allah akan memberikan banyak kemudahan. Yang ketiga, jangan pernah membandingkan dan menyekutukan Allah dengan siapapun ketika kita bertawakal. Yang keempat, hati kita sandarkan kepada Allah, bukan kepada ikhtiar kita. Yang kelima, berbaik sangka kepada Allah. Yang keenam, menyerahkan hasil dari ikhtiar kita kepada Allah. Yang ketujuh, setelah hasil datang kepada kita, maka kita pasrah. Itulah kunci tawakal kepada Allah. Ketika nanti kita bertawakal kepada Allah, dengan tawakal yang kuat, maka Allah akan banyak memberikan kita keajaiban-keajaiban. Dan keajaiban-keajaiban itu berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Ya. Para nabi itu diberikan oleh Allah pertolongan bermacam-macam. Nabi Nuh ditolong dengan banjir. Nabi Musa dengan air, laut yang menenggelamkan Firaun. Nabi Ibrahim dengan seekor lalat nyamuk yang masuk ke dalam telinganya Namrud, macam-macam. Tapi yang pasti kita akan mendapatkan banyak kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memudahkan kita dan memudahkan urusan kita. Sekian dan demikian, alhamdulillahirabbil alamin. Monggo kalau ada pertanyaan nanti yang disampaikan kita bisa berikan jawaban. Pertanyaan pertama, dalam kondisi seperti ini yang sedang ada wabah, bagaimana kita bisa tetap menjaga agar tetap bisa tawakal kepada Allah? Bagaimana cara dalam keadaan wabah ini kita bisa menjaga tawakal kita kepada Allah? Satu, banyak beribadah. Karena tawakal ini memang dominannya adalah amal hati. Jadi dari 7 rangkaian tadi itu, amal fisiknya hanya satu. Apa itu? Nomor 2. Proses sebab akibat, ikhtiar kita. Jadi ikhtiar kita keluar rumah, menggerakkan badan, mencari rezeki, itu ikhtiar kita. Satu proses itu saja. Sedangkan yang kedua, nomor 1, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7 itu semuanya adalah amal hati. Dan amal hati adalah amal yang paling dipengaruhi oleh ketaatan atau maksiat manusia. Semakin kuat ketaatannya, maka amal hatinya semakin kuat. Semakin kuat amal hatinya. Apabila maksiat manusia semakin banyak, maka amal hatinya akan semakin buruk. Gampang putus asa, gampang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam kondisi wabah seperti ini, saran saya adalah pilihan kita perbanyak ibadah. Ikhtiarnya dikerjakan, kemudian perbanyak ibadah. Karena orang terkena musibah itu pilihannya 2. Dia melupakan masalah dengan cara bermaksiat, minum khamr, mohon maaf, berzina misalnya. Untuk apa? Melupakan masalah, meskipun ketika nanti maksiatnya selesai, masalahnya kembali lagi.
Itu cara orang yang tidak mengenal Allah Ta'ala. Kalau kita orang yang mengenal Allah, pada waktu kita terkena musibah, maka yang kita kerjakan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saran saya satu saja, bagaimana cara menjaga tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perbanyak ibadah. Dan ketika kita beribadah, ini yang mungkin perlu digarisbawahi, jangan sekedar mengerjakan ibadah sebagai rutinitas, tapi jadikan ibadah kita itu satu ruang di mana kita memiliki masa untuk berkomunikasi. Curahkan semua perasaan kita pada waktu kita beribadah, buah maupun Quran, buah kita berzikir, itu betul-betul kita mencurahkan semua rasa kita ketika kita beribadah, sehingga betul-betul komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tersambung. Karena ingat, Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan, la yaqbalullahu du'a min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak menerima doa seorang hamba yang muncul dari hati yang lalai dari Allah. Dia berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ning sing dieling-eling goreng tempe lali ra dipateni gemine. Tidak akan diterima doa seperti itu. Jadi betul-betul ketika berdoa itu ya dia maknai apa yang dia doakan, dia resapi. Jadi mari kita beribadah kepada Allah dengan cara tadi, seluruh rasa kita itu kita tumpahkan ketika kita beribadah. Pada waktu kita sholat, niatkan sholat kita sebagai sarana kita meminta maaf kepada Allah. Pada waktu kita sholat, jadikan sholat kita sebagai sarana kita untuk berkomunikasi, mencurahkan apapun. Dan itu yang dikerjakan Nabi Yakub. Nabi Yakub pada waktu ditinggalkan oleh dua orang putranya, Nabi Yusuf berapa puluh tahun yang lalu hilang dari rumah, dan Nabi Yakub tahu putranya belum meninggal. Setelah itu Bunyamin diceritakan oleh Allah, apa itu, sampai buta matanya Nabi Yakub alaihissalam. Ketika melihat itu, maka putra-putranya yang 10 menyampaikan kepada Nabi Yakub alaihissalam, qalu tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf hatta takuna haradan aw takuna minal halikin. Demi Allah, hai ayah, kalau engkau terus memikirkan Yusuf, maka engkau pasti akan sakit parah dan engkau akan meninggal. Apa jawabannya Nabi Yakub alaihissalam? Nabi Yakub itu kenapa sampai beliau buta, sampai beliau sakit-sakitan? Karena beliau tahu Yusuf tidak meninggal, ya, alaihissalam tidak meninggal, tapi dihilangkan oleh kakak-kakaknya. Nabi Yakub tidak tahu apa itu, ya. Yang kedua, kemudian Nabi Yakub kehilangan Bunyamin yang pergi ke Mesir bertemu dengan Nabi Yusuf. Betul, kakak-kakaknya mengatakan Bunyamin mencuri, maka dia ditahan di negeri seberang. Nabi Yakub tahu Bunyamin orang mungkin maling, pasti ada apa-apa, tapi Nabi Yakub tidak tahu. Itu dia betul-betul memendam perasaan yang luar biasa, sakit hati betul Nabi Yakub pada putra-putranya yang lain. Tapi apa jawabannya Nabi Yakub? Qala innama ashku bathi wa huzni ilallah. Wahai anak-anakku, wis to. Kalau bahasa kita mungkin tentrem hatimu dengan keadaanku. Kenapa? Karena kalau aku punya masalah berat, aku mencurahkan seluruh masalahku dan berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah suka dengan orang-orang seperti itu. Namanya afaf, orang-orang yang menjaga kehormatan. Orang yang ketika punya masalah, dia utarakan masalahnya kepada siapa? Kepada Allah. Nabi Muhammad itu bahkan berdoa kepada Allah dalam urusan tali sepatu. Nabi Muhammad itu berdoa kepada Allah dalam urusan garam di dapur, itu mohon kepada Allah. Dan ini akan bisa dinikmati oleh orang yang hubungannya dengan Allah baik. Yang kedua, apakah takwa dengan tawakal itu sama? Dari sisi amal soleh sama, ini amal soleh. Tapi dari sisi amalnya, takwa itu taat patuh kepada Allah, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Sedangkan tawakal kepada Allah ya rangkaian amal yang 7 tadi itu. Mungkin kalau kita bicarakan tawakal ini bagian dari perintahnya Allah untuk bertakwa kepada Allah, itu salah satu bagiannya adalah tawakal kepada Allah. Jadi tawakal kepada Allah itu ya rangkaian 7 amal yang tadi kita bicarakan. Disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Memang nanti ada sebagian ulama yang menyampaikan tawakal itu pasrahnya hati kepada Allah meskipun badannya tetap ikhtiar. Ya, itu singkatnya, tapi bentuk amalnya ya 7 tadi yang kita bicarakan. Itulah tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan ketiga, jika sudah ikhtiar, apakah kewajiban kita tinggal tawakal kepada Allah? Ya, ini yang perlu kita bahas. Ya, ini penting kita bahas memang. Tadi kita bicarakan singkat. Jadi begini.
Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhtiar itu tidak boleh berhenti. Jadi ikhtiar itu tidak boleh berhenti kecuali memang kita ada di ujung masa di mana tidak ada ikhtiar lagi. Tapi selama ada ikhtiar, maka ikhtiar kita tetap bekerja, tetap bergerak. Kenapa? Karena kalau orang tidak ikhtiar itu namanya malas. Tadi Imam Ibnul Qayyim menyampaikan orang yang bertawakal tapi tidak mau ikhtiar, fatawakkalhum matukulun. Tawakalnya menipu. Rasul kita ketika perang Uhud, beliau memakai baju besi sampai kemudian helm besinya patah dan menancap di pipinya Nabi Muhammad. Ya, dan tetap beliau memakai helm besi setelah sebagiannya dicabut. Kenapa? Karena perang Uhud belum usai. Begitu perang Uhudnya usai, baru Rasul kita kemudian kira-kira melepas helm besinya. Jadi ikhtiar kita tetap berlangsung terus. Di waktu bersamaan hati kita pasrah kepada Allah. Kira-kira sederhananya begitu. Tujuh rangkaian amal tadi itu, badan kita berikhtiar, tetapi hati kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk sederhananya begitu. Sehingga apa? Sehingga badan kita bergerak, kemudian hati kita pasrahkan kepada Allah. Kan begitu. Sebagaimana kalau kita keluar rumah, setiap kali kita keluar rumah, kita berdoa bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Itu tawakal kita kepada Allah, dan Rasul kita mengatakan siapapun orang yang keluar rumah berdoa seperti itu, maka tidak akan ada yang bisa mencelakakan. Tetapi kemudian setiap kita keluar rumah, maka pintu rumah kita kunci. Tidak kemudian hanya kita kunci sekali, besok lagi kan sudah doa, besoknya ada dikunci. Enggak. Setiap kali kita keluar rumah, kita kunci pintu rumah kita. Setiap kali kita ke rumah, kita kunci lagi pintu rumah kita. Jadi ya, kalau pertanyaannya ikhtiar dengan tawakal itu dikerjakan bareng, ya itu rangkaiannya memang. Kita berikhtiar, hati kita pasrah. Maka kalau Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah mengambil pendapat bahwa ikhtiar itu bagian dari tawakal. Dia tidak bisa dipisah. Jadi ikhtiar itu geraknya badan kita, sedangkan tawakal kepada Allah itu geraknya hati kita. Mengenal Allah, tidak menyekutukan Allah, menyandarkan harapan kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, kemudian menyerahkan hasil kepada Allah. Setelah hasilnya datang, kita pasrah kepada Allah apapun hasilnya. Ya. Sedangkan amal fisiknya ya tadi yang nomor 2, ikhtiar. Inilah rangkaian tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini kita berharap semoga Allah memberikan kita banyak kemudahan. Termasuk apa? Termasuk misalkan saat ini kita wabah misalkan. Ikhtiar kita apa ya? Kita mengikuti petunjuknya para dokter itu. Ya, social distancing misalkan itu prosesnya. Keluar rumah kita menggunakan masker misalkan, proses dari ikhtiar kita. Tawakal kita kepada Allah bagaimana? Banyak berdoa, menjauhi maksiat. Kaum muslimin jauhkan diri dari berbagai macam kerusakan-kerusakan akhlak. Ya. Karena cukup menarik, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, wabah pernah terjadi pada masanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di puncak orang-orang soleh, itu kan masa-masa kejayaan Islam, masanya Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, orang-orang soleh. Tapi terjadi wabah, maka apa? Perintahnya Umar itu mengikuti perintah Rasul yang logis banget. Pendekatannya logis. Rasul kita menyampaikan kalau ada satu wabah di satu daerah, orang yang ada di dalam daerah itu dia tidak boleh keluar, orang yang di luar tidak boleh masuk. Itu kan karantina wilayah itu. Hari ini yang baru dipopulerkan. Kan perintahnya logis banget. Betul, dan dikerjakan oleh para sahabat. Terutama setelah wafatnya Abu Ubaidah, kemudian wafatnya digantikan oleh Mu'ad, digantikan oleh Amr bin As. Amr bin As perintahkan manusia, menyebarlah, ya. Belum menyampaikan ayyuhan nas innamat ta'una narun wa antum wuquduha faftaraku wa tajabbalu, kata beliau. Wahai manusia, sesungguhnya wabah ini adalah seperti api dan kalian adalah kayu bakarnya, maka menyebarlah kalian. Logis banget perintahnya Umar bin Amr bin As, dan itu dibenarkan oleh Umar, dan dulu menganggap ijtihadnya Amr bin As baik, setuju oleh Umar, dan kemudian apa? Wabahnya selesai. Ini wabah pertama. Ya. Pendekatannya Umar bukan kalian harus bertakwa. Mereka semuanya bertakwa. Ini para sahabat, para tabiin besar. Perintahnya Umar,
menyebar. Tetapi terjadi wabah taun pada masa pemerintahnya Bani Abbasiyah, pada masa pemerintahnya Khalifah Al-Muqtadi bi Amrillah. Waktu itu maksiat kaum muslimin sudah mulai menyebar di mana-mana. Apa yang dikerjakan oleh Khalifah Al-Muqtadi bi Amrillah, pendekatannya disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir di Tamamul Bidayah wa Nihayah. Beliau perintahkan kaum muslimin untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Pendekatannya pendekatan keimanan. Kenapa? Karena sistem kesehatan sudah sangat mapan. Zaman kekhilafan Bani Abbasiyah itu sistem itu sudah mulai sangat teratur. Maka perintahnya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Pendekatannya pendekatan iman. Karena masyarakatnya rusak. Nah, kira-kira begitu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kemudahan untuk urusan dunia dan untuk urusan akhirat kita. Sekian dan demikian yang bisa kita bicarakan. Semoga Allah memberikan kita kemudahan dalam urusan dunia akhirat kita. Semoga Allah menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan. Semoga Allah menambah kebaikan dunia dan akhirat kita. Kalau ada perkataan yang tidak berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.